makan bergizi gratis itu adalah investasi yang terbaik yang bisa dilakukan oleh suatu negara. Ini yang namanya program MBG ini program apa sih? Saya bingung. Lo orang dimakan lantas keluar di WC katanya investasi. Come on man. Ini dari mana sekolahnya? Nah sekarang yang menjadi kaitannya dengan MBG adalah kembali lagi budget kita 335 triliun loh. Ya, untuk masuk ke perut kemudian keluar di toilet. Investasi apa saya tanya? Saya ekonom loh, bisa debat sama saya. Yang namanya investasi mas bisa dua. Satu berupa fisik, ya, jalanan, jembatan, ya, airport, ya, bandara segala macam. Itu investasi. Yang kedua spiritual, ya, misalnya adalah pendidikan, meningkatkan kualitasnya. Itu pun menjadi pertanyaan Mas Aiman, gizinya dari mana dengan budget 8.000? Jadi begini ya. Kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan. Jadi kelompok-kelompok ini, sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Saya ekonom, saya tidak berpartai politik. Saya tidak berpihak kepada siapapun juga. Ya, Anda boleh cek apakah saya terkait dengan partai politik atau tidak. Ya, Anda bisa cek. Kalau numbers mengatakan 3, apakah saya harus bilang 5? Ini kan lucu. As if you suggest me to do that. Inflasi udah 4,5% bos. Itu 2% di atas range 2,5%. Ini bisa di atas 3,5% dan itu ucapan Purbaya sendiri. Kalau harga minyak 90 terus, kita mungkin threshold yang diakui oleh DPR 3%, ya, defisit kita ya dari GDP ini bisa loncat ke 3,6%. Itu kata-kata Purbaya loh. Menteri Keuangan Purbaya terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia akibat meningkatnya ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Ia menilai apabila harga crude oil tembus $92 per barel, berpotensi memperlebar defisit APBN mencapai 3,67%. Purbaya menambahkan pihaknya memiliki opsi untuk melakukan penghematan anggaran. Ia mencontohkan penghematan belanja tak strategis dari program makan bergizi gratis berpotensi disesuaikan ulang. Namun jika tekanan terhadap APBN sudah terlalu besar, maka Purbaya tak menutup kemungkinan untuk membagi beban tersebut dengan masyarakat. Yang berarti ada potensi kenaikan harga BBM subsidi. Yang jelas kita udah eksersis sampai kalau harga minyak naik ke $92 per barrel, apa dampaknya ke defisit. Kalau nggak diapain, defisit kita naik ke 3,6% kalau nggak salah dari PDB. Kalau emang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM kalau memang harganya tinggi sekali dan anggarannya udah nggak tahan lagi. Ada kemungkinan ada anggaran yang ingin diajukan adalah yang nggak terlalu penting. Tapi yang untuk makanan kita nggak akan ganggu sama sekali dan kita akan dukung supaya optimal. Dan ini bukan berarti saya akan motong MBG, enggak. Tapi ini kan potensi mana ini. Nah sekarang pertanyaannya, seandainya harga minyak sustainable ya di 90 ya, bahwa kita Mas Aiman, kita harus memilih Purbaya. Apakah meneruskan BBM subsidi atau meneruskan MBG? Gitu kan ya? Ini nggak bisa lain karena ada constraint-nya. Saya yakin Pak Purbaya tahu itu sebagai ekonom, ya, bahwa dia tidak bisa meneruskan MBG karena ada constraint. Kita perlu lebih dari 300 triliun loh untuk BBM. Subsidi seadanya harga minyak di 90. Cuman masalahnya dia nggak punya guts untuk ngomong itu. Dia ekonom, saya sama-sama di Dana Reksa lama. Before I move to BAI sebagai chief economist. Right, dia masih stay di Dana Reksa. Semua ekonom sebodoh apapun paham. Cuman masalahnya, lu berani nggak ngomong? Ingat loh, saya berkata bahwa you should be cautious udah dari setahun yang lalu. Exactly. Ya kan? Bukan baru sekarang bos. Tapi kenapa pemerintah tidak mendengarkan? Kan itu problemnya. Sekarang karena mereka tidak mendengarkan, market panik, saya disuruh bilang, oh ngomongnya asik dong. Kan lucu. Saya udah ngomong tidak asik dari setahun yang lalu. Kita buktikan kita tidak berlindung di belakang peraturan. Kita tidak berlindung di belakang sistem yang sudah berjalan. Kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan. Kita harus berani mengatasi kesulitan.
Kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Dari tahun lalu bulan Februari, saya sudah berpesan bahwa program yang namanya MBG ini, ya, you should be cautious of. Kenapa? Akan di-downgrade oleh rating agencies. Dan ternyata terjadi. Ya. Oke, kaitan ke Iran apa, Prof? Ke Iran dan ke Irak, ke Iran dan Israel ini udah jelas lah dengan tingginya high oil prices, ya, it is a huge pressure on our economy, it is a drag, ya. Nah sekarang yang dipertanyakan oleh publik adalah kembali lagi kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah mengetahui bahwa sebelum perang Iran pun memang kita sudah di downgrade, ya kan, oleh Moody's and sekarang oleh Fitch. Lucunya Menteri Keuangan malah menyalahkan ekonom-ekonom. Dia bilang katanya ini gara-gara ekonom nih ngomong kita mau resesi. Jadi ini semua mencari kambing hitam gitu loh ya. Nah, siapa saya untuk bisa menggerakkan market? Loh uang sebesar ngomong jauh sebelum rating agency memberikan downgrade kok. Ya, apakah mereka percaya sama saya? Oh kalau memang mereka percaya sama sekali saya senang sekali, berarti saya ekonom hebat. Bukan ekonom kaleng-kaleng seperti Purbaya. Kan gitu ya. Nah outlook ke depan Mas Aiman, kembali lagi saya ramalkan ya, saya tetap firm dengan my modal ya. Dolar kemungkinan ke 22.000 bulan Juli, 17.000 sudah terjadi ya. Dan di Q3 22.000 ramalan saya. Ya, saya ekonom ya. Lantas di Q3 bukan tidak mungkin pertumbuhan kita less than 3%, bahkan bisa resesi di Q4. Saya sebagai ekonom saya punya model untuk meramalkan, dan semua yang saya ramalkan bahwa IHSG akan meledak, dolar akan ke 17.000 ya, rating akan di-down, itu terjadi. Kenapa? I work with numbers, I deal with numbers. I'm not talking any nonsense. Rating ya udah 3 ya. Moody's, S&P, dan Fitch sekarang memberikan warning yang lebih dalam lagi ya. Bukan tidak mungkin kita menjadi investment grade. Ini baru outlooknya aja loh yang downgrade, belum ratingnya. Nah kalau itu terjadi, there will be a huge capital flight. Sekarang aja Mas Aiman, itu kalau nggak BI all out melakukan intervensi, udah tembus 7. Kemarin diperdagangkan 17.300 di bank-bank ya, di luar ini forex market ya, retail market namanya ya. Jadi ini tekanan yang sangat luar biasa. Kembali lagi, kenapa angka 5,11% ya pertumbuhan yang dideklar oleh BPS justru di downgrade oleh Moody's, justru di downgrade oleh Fitch. Artinya apa? Ini kan harga minyak kemarin sempat naik, sekarang turun. Ya. Tanpa itu pun nggak akan membantu. Gini, pressure terhadap ekonomi kita sebelum perang pun udah pressure. Kan lihat aja dolar 17.000 ya terus. Kenapa? Pada saat lucunya ya Mas Aiman, pada saat currency lain menguat terhadap dolar, kita justru melemah terhadap dolar. Nah ini kan aneh, artinya apa? Boroknya ada di ekonomi kita. Ya, bukan di luar sana. External shock sekarang, Iran itu yang menambah beban APBN kita. Nah sekarang pertanyaannya kembali lagi, semua orang udah mendesak, Mas Aiman, yang namanya ekonomi itu it is a matter of choice, right? Kita punya budget constraint. Nggak bisa seenak-enak kita membeli ini dan membeli itu, membiayai ini dan membiayai itu. Semua ada constraint-nya. Dalam constraint itu, dalam budget constraint itu kita harus memilih yang optimal. Nah sekarang pertanyaannya, seandainya harga minyak sustainable ya di 90 ya, bahwa kita Mas Aiman, kita harus memilih Purbaya. Apakah meneruskan BBM subsidi atau meneruskan MBG? Gitu kan ya, ini nggak bisa lain karena ada constraint-nya. Ini ada solusi seperti itu. Iya, nah ini yang kita belum dapat jawab.